keluhannya seperti ini. Lumayan. Oke, nanti kan kita bongkar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Bagaimana keadaan Anda semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, sehat walafiat, tanpa halangan yang berarti di semua aktivitasnya. Bagi yang lagi memperbaiki mobil di bengkelnya kepercayaan masing-masing, mudah-mudahan trouble-nya cepat teratasi dan cepat beres ya. Oke, mengenai video tadi atau video pembukaan tadi, itu adalah suatu trouble keluhan di mobil. Untuk mobilnya yaitu Toyota Avanza tadi, tapi itu tidak tertuju ke salah satu produk atau salah satu merek saja ya, karena ini bisa dialami oleh semua merek mobil. Nah, untuk keluhannya yaitu kerusakan pada transmisi manual. Nah, itu akibat apa? Akibat orangnya ya, dari tahun 2013 sampai sekarang 2021 itu belum pernah melakukan penggantian oli transmisi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini disebabkan oleh satu, kualitas oli yang sudah tidak bagus lagi. Keduanya karena ada kebocoran. Nah, bagaimana caranya merawat transmisi yang benar? Yaitu dengan melakukan penggantian oli secara berkala. Kapan oli harus diganti? Nah, untuk manualnya atau prosedur manualnya, masing-masing produk mobil atau pabrikan mobil itu memang berbeda-beda ya. Ada yang di kisaran ya 20, ada yang sampai ke 40.000 juga ada ya. Ya, seperti itu. Nah, kapan waktu yang tepat untuk penggantian oli transmisi tersebut? Nah, kalau menurut saya pribadi itu di angka 20.000 sampai 25.000. Nah, atau kalau misalkan Anda mengganti oli mesin itu misalkan per 5.000 kilo, maka jatuhnya di per 4 kali ganti oli, saya sarankan diganti oli transmisinya 1 kali. Jadi perbandingannya adalah 4 kali 1 ya, itu kalau di angka 20.000. Kalau di angka 25.000 ya tinggal ditambahin 1 kali lagi. Jadi Anda mengganti oli mesin itu 5 kali, nanti dilakukan penggantian oli transmisi di 1 kalinya ya. Nah, apabila dalam penggantian oli transmisi itu didapati ada suatu kebocoran, maka saya sarankan harus cepat-cepat diganti, di mana sumber kebocoran tersebut salah satu misalkan seal ada yang mengalami kerusakan, keduanya ada ya mungkin ada baut yang tidak pas atau kendor yang menyebabkan bocoran. Nah, tentu saja itu akan membuat level oli transmisi berkurang. Nah, apabila sudah berkurang, maka nantinya oli di dalam transmisi ini akan juga berkurang ya. Karena tidak semua transmisi di manual ini dilengkapi dengan dipstick oli atau colokan oli. Itu membuat kesulitan pemilik mobil mengetahui apakah oli di transmisinya itu masih keadaan bagus atau levelnya masih keadaan full atau bahkan sudah habis. Nah, biasanya memang ada disediakan lubang-lubang tertentu ya, yaitu lubang pengisian dan lubang pembuangan untuk pengetapan. Nah, tanda cukupnya bagaimana untuk pengisian oli transmisi? Memang semua kapasitas mobil itu berbeda, ada yang 2 liter, ada yang 3 liter, bahkan ada yang cuma 1,5 liter ya. Walaupun hanya 1,5 liter tentunya itu aman, karena memang lubang atau kapasitas ruang yang disediakan memang hanyalah segitu ya. Di luar itu ada lagi oli transmisi yang memang speknya itu khusus ya, tidak seperti oli mesin.
oli transmisi itu SAE-nya dari 40, 80 dari sampai 90. Nah, kalau saya sering menggunakan sesuai kebutuhan aja ya, tapi kebanyakan di angka 90 SAE-nya. Nah, pada saat menggantian oli transmisi ada sesuatu yang dibawakan biasanya adalah oli gardan. Nah, oli gardan atau gigi diferensial ini memang ada yang terpisah. Kalau biasanya di transmisi bagian depan atau penggerak roda depan itu biasanya gigi diferensialnya itu menjadi satu di dalam transmisi. Nah, apabila terpisah di belakang, biasanya untuk mobil yang berpenggerak belakang itu memang dipisahkan. Nah, saya sarankan untuk penggantiannya dibarengkan saja. Ya, jadi setiap kali oli transmisi diganti, saya sarankan penggantian oli gardan juga diganti. Begitu juga apabila ada kebocoran, saya sarankan langsung diganti di sumber kebocorannya, bisa hasilnya atau lainnya ya. Nah, untuk SAE-nya ya kalau oli gardan di mobil kecil atau ini biasa ya sekitar 90. Nah, ciri-ciri pada saat oli transmisi habis itu bagaimana? Biasanya atau ini bukan cuma habis ya, artinya teksturnya sudah mulai kurang bagus untuk kualitasnya. Jadi biasanya untuk perpindahan giginya agak susah, seperti halnya kita kopling sudah mulai tipis ya, atau mungkin master kopling yang bermasalah, hampir mirip seperti itu. Cuman yang bermasalah adalah di bagian sliding gigi-gigi ini. Nah, ya. Oke, paling segitu aja dari saya. Terima kasih, semoga ulasan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang salah mohon dibetulkan, boleh ditulis di komentar, karena itu akan menjadi ilmu yang sangat berarti sekali buat saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.